Guys, seperti yang gue bilang, gue penasaran nih sama ambience nih barbershop keren banget. Gue tanya-tanya detail aja langsung. Man, nih to the point nih. Iya. Lu habis berapa nih secara modal? Secara modal ya, kalau seandainya lu lihat struktur semuanya ini sebetulnya berkala sih Mas Riko. Jadi awalnya konsepnya cuma satu, lampu putih, Ya. tembok putih. Gue tuh inget banget biaya renovasi waktu habisnya 80 juta. Sama cuma masang parkit di mana? Di lantai kan. Nah cuman kalau ada mural-mural kayak gini, ini udah baru tahun kemarin. Jadi gue itu selalu percaya tempat cukur itu kan harus seterang dulu ada salah satu supermarket gitu yang sebetulnya udah nggak ada kan terang banget tuh warnanya putih kan. Iya. Nah tapi banyak banget tempat cukur itu lampunya warnanya kuning. Jadi hasilnya pas di tempat nih bagus. Pas dia keluar kena matahari atau beberapa artis ya mungkin yang gue potong pas lagi syuting gitu ya. Itu nanti hasil kepalanya beda. Jadi makanya gue bilang konsep ini nggak terlalu mahal, cuman habis buat di lampu putih sama cat tembok aja supaya rambut aslinya itu sama kayak warna matahari. Oke. Berarti tidak banyak barbershop yang notice. Agree. Jadi mereka tuh rata-rata lebih ke arah fokusnya interior looknya kayak wow gitu. Tapi justru itu malah bisa berbalik daripada hasil cukurannya. Benar, karena detailingnya justru mengecoh ya. Betul sekali. Oke. Ini berarti berkala nih, dibangunnya sampai sekarang bisa begini tuh juga baru tahun kemarin. Baru tahun yang ada mural nih. 2020 awal pas pandemi. Nah lo kalau lihat bisnisnya udah seperti ini, mungkin orang awam juga kepikiran, man lo sebenarnya ada investor lain nggak sih? Lo gimana cara ngumpulin dua modal di awal itu kayak gimana sih gitu? Nah lo gimana tuh man? Jadi banyak banget orang Indonesia itu masalahnya ngeluhnya cuma satu sih. Apa tuh? Gue pengen bisnis tapi nggak punya Modal. Betul. Bagi gue ternyata sekarang ya, maksudnya udah Hairnet Studio udah seperti sekarang ya. Malah sekarang banyak sekali investor yang ngantri untuk invest ke kita. Pasti. Nah, tapi kenapa kita sampai sekarang nggak mau? Karena terkait masalah QC, Mas. Jadi tempat cukur itu bukan produk, tapi jasa. Kita berhadapan dengan manusia kan. Nah, kapabilitas gue untuk mengatur QC-nya itu jangan sampai kita katakanlah oke, buka cabang banyak gitu ya. Satu cabang hancur nih. Kita yang kena gitu loh. Jadi daripada kita mikirin modal, lebih baik kita mikirin bisnis plan-nya dari awal. Dan bukan hanya sekedar angan-angan mimpi, tapi yang paling penting bagi gue konsep bisnis adalah resiko dan gimana cara mitigasi resiko. Setuju. Semua bisnis tuh pasti ceritanya yang manis-manisnya. Padahal yang gue butuhin adalah cerita buruknya dan bagaimana cara dia mitigasi. Setuju. Ya sama aja kayak COVID sekarang kita jatuh semuanya kan. Sekarang semua orang jangan ngeluh bagi gue, tapi ya cari gimana jalan keluarnya gitu. Berarti menjawab pertanyaan gue tadi, Iman ini berarti owner tunggal. Tunggal. Hairnet ya. Tunggal. Dan masih belum terbuka pintunya untuk investor nanti dulu ya. Ntar dulu. Oke. Tapi dalam hal ini lo sejauh mana ingin mengembangkan si Hairnet sini? Bagi gue harus trust the process sih. Jadi maksudnya jangan terlalu prematur juga. Jadi gue belajar juga dari beberapa bisnis lain ya. Misalkan kayak kemarin di Indonesia sempat happening ada sepatu lokal tuh. Iya. Kalau saya dulu tahu ya kan. Iya. Harganya mungkin udah setara harga Jordan kan. Iya. Tapi kita jangan ngelihat sisi negatifnya dia, tapi bagaimana cara dia nge-create brand marketingnya gitu loh. Dia nggak mau terlalu prematur gitu. Nah gue pun juga begitu. Gue menganggap Hairnet Studio sekarang baru terkenal 1% lah di Indonesia. Kapan gue akan ekspansi? Ya mungkin setelah 50% nanti terkenal, baru gue akan ekspansi. Dan gue berbicara 50% mungkin di 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Jadi berkala lah. Gue nggak mau yang namanya happening sekarang, beda loh mas antara viral sama terkenal. Gue lebih milih terkenal. Tapi menurut orang lain mungkin sekarang Hairnet lagi viral gitu sih. Bicara tadi 1% sampai 50% mengenai si awareness Hairnet sini, berarti tidak bisa dipungkiri ranah sosial media juga memegang peranan penting. Kira-kira apa aja yang udah lo jalanin nih? Jadi terkait sosial media itu orang sekarang mementingin adalah konten dan lain. Bagi gue adalah baca target pasar kalian. Jadi sosial media itu banyak yang bikin konten bagus, tapi nggak ada yang nonton. Tapi banyak yang bikin konten sampah. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Nah sekarang kita harus cari ibaratnya irisannya lah. Mereka di tengah-tengah itu. Jadi bagi gue ya Hairnet sampai detik ini, karena gue selalu menempatkan diri ya bukan sebagai editor, tapi gue menempatkan diri gue sebagai si penonton. Sebagai viewers ya? Sebagai viewersnya. Kalau untuk sosmed, jagoan lo di YouTube atau Instagram? Atau di TikTok sekarang yang di peringkat 1 nih? Jadi kita ngelihat juga termasuk perkembangannya. Let's say 2 tahun lalu itu Instagram. 2019-2020 itu YouTube. Sekarang 2020 itu TikTok. Jadi kalau seandainya ditanya jagoan, gue sih lebih ke arah pasar itu sekarang lagi adanya di mana sih gitu loh. Man jujur nih, sebelum syuting ini gue sengaja ngepotong rambut. Oh ditahan-tahan ya? Ditahan-tahan. Karena emang gue dulu terakhir potong di sini 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu. Jadi lu kenapa nggak motong lagi, kecewa sama kita? Karena pandemi. Pandemi, iya. Alasannya bagus. Alasannya bagus. Jadi gue nggak sabar nih, gue mau potong rambut di sini.
tolong kasih caster terbaik lu, Man. Pastinya pasti akan gue kasih tukang cukur terbaik, karena kenapa bukan gue hari ini yang motong ya kan? Karena itu hukuman buat lu karena 2 tahun nggak balik lagi ke sini. Siap. Dan juga rate-nya beda kalau gue lihat. Iya. Siap. Lo mau lihat gue dicukur? Jangan kemana-mana, tetap di Cari Cuan.